Terima kasih teman-teman atas kehadirannya ya melalui via online ya. Karena di kelas tidak ada orang sama sekali ya. Saya sendirian di lantai 4 gitu ya. Di samping-samping ruangan gak ada siapapun itu ya. Ya, terus hujan pula. Ya, lumayan lah. Semoga nggak ada yang gangguin ya. Oke, jadi mungkin minggu depan kita akan janjian ya. Ada yang mau online apa? Ada yang mau offline apa enggak? Kalau nggak ada yang mau offline ya kita online aja ya. Daripada saya capek-capek naik ke lantai 4 nggak ada orangnya. Oke, jadi kita mungkin akan sedikit lebih cepat juga. Saya hari ini tidak ada materi khusus gitu ya, cuma nanti saya akan sedikit menjelaskan alur project yang kita kerjakan di lab ya, yaitu kemarin tentang list berita. Jadi ada metode get dan post. Saya akan sedikit cerita tentang flowchartnya gimana sih dari fungsi ini, dari fungsi ini manggil fungsi itu, dari file ini manggil file itu gitu ya. Jadi akan saya ceritakan biar kalian paham alurnya, paham konsepnya, paham logikanya. Ya. Jadi nggak terpacu di codingannya gitu doang gitu ya. Tapi kalian paham alurnya seperti apa. Nah, jadi kalau paham alurnya, mau di coding kayak gimana pun mesti tetap ngerti ya, kayak gitu. Karena sekali lagi kalau coding ya, coding itu bukan sekedar ngoding tapi kita harus paham logiknya, logicalnya kita harus paham di belakangnya itu cara kerjanya gimana gitu. Itu baru benar gitu ya. Jadi itu akan saya cukup jelaskan yang akan kita kerjakan minggu lalu di praktikum gitu ya. Yang respon gate-nya, terus yang sama sebelumnya ada list berita. Kemudian minggu ini juga kita akan bahas akan praktikum respon post dan juga mensinkronkan antara front end dengan back end. Nah, itu alur-alurnya akan saya jelaskan di minggu ini. Sama nanti di akhir akan saya jelaskan juga untuk final project-nya ya. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi alur sistem berbasis Ajax ya. Oke, yang pertama ya, kemarin kita pertama kali ya latihan Ajax itu adalah membuat homepage ya. Homepage, terus ada detail berita sama form input ya. Nah, ini akan saya jelaskan yang homepage-nya. Nah, di front end-nya ya, di front end-nya kita butuh 2 file ya. Paling minimal 2 file, ada client.jQuery.html sama ajaxcall.cs. Ya, ada tambahan filenya lagi yang lain yaitu CSS gitu ya untuk stylingnya. Tapi mandatorinya, yang wajibnya, yang gak bakal bisa jalan si fitur homepage-nya ini tanpa keduanya, yaitu tanpa jQuery HTML atau JavaScript-nya. Tanpa CSS tetap bisa jalan. Ajaxnya tetap bisa jalan, HTML-nya tetap bisa ditampilkan. Cuma jelek aja tampilannya gitu ya, nggak rapi. Tapi tetap bisa jalan. Tapi kalau nggak ada salah satu dari dua ini, file HTML dan juga JavaScript-nya ya pasti nggak bisa jalan. Oke. Kemudian untuk fitur homepage-nya ini, nah di back-end-nya, kemarin kita udah coba pakai Laravel gitu ya. Kita butuh minimal 3 file. Ya, sebenarnya 2 file aja cukup sebenarnya kalau view-nya bisa di outputkan di controller. Tapi biar kita tetap mengusung MVC gitu ya, model view controller, kita butuhnya 3 file. Yaitu ada controller berita.php, modelnya adalah berita model.php, dan view. Nah, sebenarnya masih kurang 1 file lagi. Ya, sebenarnya masih kurang 1 file lagi. Ada yang bisa nebak file itu apa? Nah, jadi file ini bertanggung jawab untuk mengontrol lalu lintas URL gitu ya. Tanpa file ini, controller atau view ataupun model itu nggak akan bisa diakses. Pasti error nanti hasilnya. Ada yang tahu? File yang sangat penting juga, terutama di Laravel ya, yang wajib dilalui ya. Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Nah, ini kemarin juga ada sempat nemu error juga nih kemarin. Pak, ini kok nggak bisa akses ini Pak? Kok kosong gini. Terus tak bilangin, tolong konfigurasi yang file ini gitu. Akhirnya dikonfigurasi bisa jalan.
Oke, Mas Reza Ainur Huda. Oke, makasih jawabannya. Benar ya, yaitu routing. Ya, file root. Nah, jadi tanpa routing itu kita tidak akan bisa mengakses controllernya. Kalau kita nggak bisa mengakses controllernya, otomatis model dan view juga nggak akan bisa diakses. Seperti itu. Jadi wajib lewat root dulu, baru selanjutnya ke controller, model, dan view. Gitu ya. Oke, makasih Mas Reza atas jawabannya. Bentar, saya catat dulu. Oke. Jadi itu ya. Jadi root itu adanya sebelum controller ya. Jadi sebelum fungsi JavaScript itu dia mengontak atau menghubungi controller ya, ke indeks ini, itu ada penunjuk jalannya, yaitu si file rootnya. Oh, kamu mau menghubungi ini ya, berita indeks ya, controller berita fungsi indeks ya. Oh, lewat sini ya, baru bisa nyampe. Kalau nggak ada yang menghubungkan jalannya, nggak bisa nyampe, nggak akan ketemu. Seperti itu. Jadi itu fungsi routing ya. Kalau di Laravel itu wajib ya. Laravel itu kita wajib ngasih tahu setting. Untuk controller ini rootnya apa? Controller fungsi ini rootnya apa? Controller fungsi itu rootnya apa? Kita setting satu-satu untuk routingnya. Kita ngasih tahu ke sistem ini loh jalannya. Ya. Tapi kalau di kode igniter contohnya, kode igniter versi keempat itu dia otomatis secara default ya. Jadi routingnya udah otomatis. Kalau kita akses nama controllernya, misalkan berita, berarti langsung aja localhost/berita gitu. Itu dia udah bisa diakses ya, routingnya udah otomatis. Kalau Laravel nggak bisa kayak gitu, karena Laravel lebih mengutamakan keamanan gitu ya. Kalau keamanan itu nggak bisa selalu serba otomatis, banyak yang di set manual. Tapi di CI juga bisa kita set manual gitu ya. Kalau dirasa yang otomatis itu kurang aman ya. Kalau otomatis kan ketahuan kalau kita localhost/berita. Oh, berarti di sini di CI ini ada controller beritanya gitu ya. Tapi kalau Laravel controller localhost/berita. Ya bisa jadi nama controllernya bukan berita tapi news ya. Jadi ketika mengakses localhost/berita, dia memanggil controller news.php. Itu bisa dibuat seperti itu di Laravel ya. Oke, jadi itu sekali lagi konsep dari root. Proses routing. Oke, kita kembali lagi ke fitur homepage-nya. Jadi di fitur homepage ya, terjadi di website itu ya, list berita akan muncul ketika kita klik menu homepage ya. Nah, jadi ketika ada proses kliknya. Makanya di sini proses yang pertama ya, di file client jQuery.html, atribut A-nya, ya, jadi di sini ada aksi ya. Jadi di file HTML-nya ada atribut A, ya, ada elemen HTML A dengan atributnya href home class menu. Ya. Jadi si A href home class menu ini diklik sama pengguna, kita sebagai pengguna ya. Diklik, kemudian oleh file ajax-call.js itu event diklik tadi ditangkap, di handling. Ya. Wah, ada klik nih. Kita mau apain nih ketika terjadi ada kliknya? Mau diapain nih ketika terjadi klik? Nah, ditangkapnya lewat ini, menu on click. Ya. Nah, setelah ditangkap, di dalam menu on click ini itu dipanggil fungsi convert URL href. Jadi dipanggil fungsi yang namanya convert URL. Nah, ini nama fungsi aja ya. Terserah kalian mau bikin fungsi apa namanya, terserah lah ya. Nah, yang penting tugas dari fungsi ini, ya, tujuan dari fungsi ini itu untuk mengconvert dan menghasilkan nilai URL. Nah, jadi tujuan utamanya dapetin URL. Jadi di sini dicek, oh yang diklik ini hrefnya home. Berarti URL-nya adalah localhost/berita.
Terus dicek lagi misalkan yang diklik ini adalah menu detail. Oh berarti yang di URL-nya yang akan dipanggil nanti di backend itu ya, di API, berarti localhost /berita/detail/id berita. Nah di convert URL ini ditentukan URL mana aja yang akan dipanggil. Seperti itu. Itu tugas dari convert URL. Oke. Kemudian selanjutnya ada load content. Ya, ada load content. Jadi setelah mendapatkan URL, ya, setelah mendapatkan URL, kita panggil fungsi yang namanya load content URL. Nah, di sini terjadi proses Ajax-nya. Nah, di fungsi load content ini ada Ajax engine-nya. Ya. Ajax-nya itu tipenya adalah get. Jadi dia meminta link, API yang linknya didapat dari URL dari convert URL ini. Dia ngasih link nih URL nih kamu manggil URL ini menggunakan Ajax. Intinya seperti itu. Nah di sini dipanggil lah ke backend lewat routing, pakai metode get. Oh kamu mau akses berita ya? Nah, oh ke sini nih, dia manggil file control berita.php ke fungsi index. Ya, dia ngakses file itu. Kemudian di dalam fungsi index itu dia memanggil data dari database. Nah, kalau manggil data dari database berarti melalui model. Nah, di fungsi index saya butuh list berita. Ya. Saya butuh list berita yang terbaru, misalkan seperti itu. Hai model, ya, lewat fungsi get berita, ya, tolong ambilkan saya data berita yang paling baru, ya, 10 berita katakanlah, atau semua beritanya disorting berdasarkan berita yang paling baru. Nah, si get berita ini dia ngambil datanya. Jadi di sini dia minta data, get beritanya ngambil datanya dari database gitu ya. Harusnya ada gambar database gitu ya. Ngambil dari database, setelah datanya didapat, dia kembalikan lagi ke indeks. Nih, indeks. Saya udah punya nih data list beritanya, silakan dipakai. Terserah kamu mau ngapain gitu ya. Jadi dia mengembalikan data list berita terbaru ke indeks. Nah, indeks saat ini dia udah punya nih data list berita terbarunya. Nah, kemudian dia mau outputkan. Dia mau outputkan HTML-nya. Dia pakai view. View ini saya punya output nih, tolong di-outputkan. Sebenarnya view di sini opsional. Bisa aja controllernya langsung outputkan aja, langsung encode-nya aja lewat controllernya. Langsung gitu ya di dalam fungsinya. Tapi karena kita masih mengusung MVC gitu ya. Jadi kita tetap menggunakan view untuk outputnya. Tapi outputnya ya HTML yang tidak bagus ya tampilannya kalau dibuka lewat browser. Nah, ini view. Saya punya daftar transaksi ini, tolong di-outputkan. Ya, di-outputkanlah di dalam view. Kasih tag pay-nya, dikasih tag href link detail beritanya dan lain-lain gitu ya. Nih, saya udah jadi nih view-nya, tampilannya udah jadi, outputnya udah jadi, dikembalikan lagi ke indeks. Nah, di indeks diproses, di encoding gitu ya. Pakai JSON encode, dikirimkan ulang ke load content. Nah, jadi load content minta data list berita, indeks ngasih data list berita. Jadi minta balikin nilai yang diminta oleh load contentnya. Nah, setelah load contentnya dapat, artinya di sini dia udah mencapai fungsi sukses ya. Kalau di Ajax jQuery kan ada sukses, ada error gitu. Kalau dia sukses, di dalam load content ini dia akan merubah HTML yang ID-nya konten HTML sesuai dengan data konten dari backend. Kemudian dia juga merubah title sesuai dengan data title dari backend-nya. Baru terakhir reload event. Nah, jadi selalu harus reload event gitu ya. Karena di sini kan hitungannya adalah konten baru. Ya, kontennya selalu baru-baru terus di-reload ulang terus. Nah, karena kontennya di-reload, ya, walaupun tidak ada proses reload halaman ya, tapi kan kontennya berubah-ubah terus, ganti-ganti terus. Nah itu eventnya juga harus di-reload terus, di-refresh terus. Makanya perlu adanya fungsi reload event.
Nah, sekali lagi, fungsi-fungsi di sini namanya bebas. Namanya bebas. Terserah kalian namanya apa. Tapi yang penting tugasnya seperti itu, ya. Jadi itu konsep awal dari pemanggilan get, ya. Yang ini yang paling sederhana sekali. Nah, bisa jadi nanti lebih ribet gitu ya. Lebih panjang jalurnya. Bisa jadi panjang di dalam front end-nya atau kliennya, bisa jadi juga panjang di back end-nya. Nggak cuma get berita tapi ada yang lain-lain gitu ya. Jadi silakan jika ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya. Ini biar kita semuanya clear. Kalau ini nggak jelas, ya. Kalau ini nggak jelas, ke belakangnya juga pasti nggak jelas, gitu ya. Jadi silakan. Kalau ada yang belum paham langsung aja, nggak usah malu-malu ya. Saya nggak marahin kok kalau nanya ya. Saya pasti jawab terus. Oke, bentar. Nih kok panas, saya buka dulu pintunya. Oke, untuk presisi manual masih nanti ya, di akhir sedikit. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Itu homepage. Sebenarnya yang belakang-belakang juga ya sama aja, cuma mengulang-ulang kembali. Ya, ini detail berita. Ya. Kalau tadi yang diklik adalah menu homepage gitu ya. Kalau sekarang yang diklik adalah ID beritanya. Ya sama. Jadi diklik, kemudian di JavaScript-nya di handling event-nya. Dia. Jadi di handling event-nya, kemudian di convert. Bedanya kalau di sini handling event-nya itu ada di fungsi reload event yang di sini nih. Karena kan link detail berita ini itu ada di dalam sini, di dalam elemen baru yang terus berubah. Ya. Jadi dia fungsinya atau eventnya itu ada di dalam reload event. Nah kemudian setelah reload event di convert URL-nya sama kayak tadi ya. Kemudian load content ya. Kemudian oh kamu URL-nya berita ya, berarti ke sini. Control berita.php detail berita. Nah kalau detail berita itu kan biasanya berdasarkan ID berita ya. Nah berarti di sini dikasih tahu ke model tolong carikan saya berita dengan ID XXXX gitu. Terus ya udah di model lewat fungsi get berita parameter ID dia nyari mana nih berita yang dengan ID ini di database. Setelah dapat datanya dibalikin ke detail berita. Kemudian kayak tadi ya untuk outputnya dikasihkan ke view detail berita.php. Balikin lagi dibalikin dalam batu JSON ke load content. Nah load content mengubah HTML-nya menjadi sesuai konten detail berita yang dapat dari backend-nya. Nah, title-nya juga sesuai data title dari backend. Kemudian reload event. Nah, jadi reload event terus gitu ya, karena kontennya berubah-ubah terus. Oke, jadi itu detail berita, homepage, detail berita. Nah, yang lebih rumit yang ini ya. Jadi sini ada dua proses, ada proses get dan proses post. Nah ini untuk menu input berita. Nah yang pertama untuk proses getnya sama kayak tadi ya. Bedanya di sini yang diklik adalah menu form. Ya, yang diklik adalah menu form. Kemudian yang diminta adalah content form input. Nah kalau di form input ya itu dia ada list kategorinya. Nah ini kayaknya minggu ini kita akan praktekkan gitu ya. Jadi ada get
kategorinya. Nah, jadi di sini dikirimkan nih loh form inputannya sekaligus list kategorinya. Silakan dipilih, diinputkan. Nah, jadi kontennya dirubah, title-nya dirubah, reload eventnya kembali gitu ya. Nah, kemudian kita sebagai user isi datanya. Kita isi datanya. Kemudian kita submit. Kita klik tombol submitnya. Nah, kalau di form yang sedikit berbeda di sini gitu ya. Jadi di load event ya karena tadi ya kontennya kan di sini. Konten formnya kan di sini dia berubah-ubah terus. Berarti event handlingnya itu di dalam reload event. Nah, eventnya adalah on submit. Ya. Nah, biasanya secara default kalau HTML kita klik submit, ya, kita klik tombol simpan, send data, atau kita tekan enter gitu ya kalau cuma satu form doang. Biasanya dia akan reload. Nah, dia akan pindah halaman ke halaman action ya. Semester lalu kalian udah belajar tentang backend ya, formnya ya. Jadi kalau kita submit data, mesti akan diarahkan ke halaman action. Nah, gimana caranya? Ketika submit form, itu tidak diarahkan ke action. Caranya, kita pakai prevent default. Ya. Jadi sekali lagi caranya kita pakai prevent default. Nah, jadi dengan ini ketika kita klik tombol submit, kita tekan enter dan lain-lain gitu ya, yang ada proses submitnya, dia diam aja browsernya. Tidak akan reload, tidak akan pindah ke halaman action. Seperti itu. Jadi itu fungsi dari prevent default. Kemudian nanti kita akan tambahkan satu file baru yaitu ajaxpods.js. Ya, jadi di sini dia akan ngirim lewat fungsi di ajaxpods.js ya, yaitu send data post. Nah, bedanya di sini kalau get itu cuma Ajaxnya cuma minta berdasarkan URL-nya saja. Kalau di sini dia minta ke URL sekaligus ada formnya, isian formnya. Nah, isian formnya berdasarkan data yang diisi di sini. Terus gimana cara dapetin datanya yang diisi menggunakan JavaScript? Gampang. Kemarin kita kan udah pernah coba, ya. Kita udah pernah coba ketika belajar event kalau nggak salah ya. Jadi gimana caranya mendapatkan value dari form? Nah, kalian bisa cek-cek lagi ya. Intinya sih cara dapetin value dari form itu tinggal pakai fungsi file. Ya, gitu aja sebenarnya, paling gampang. Tapi kalau checkbox dan radio button itu beda cerita ya. Ada sendiri. Biasanya mereka pakai perulangan ya. Karena lebih dari satu. Kemudian send data post di dalam controller berita ya. Itu dia create data. Kemudian di model input ya. Jadi di model diinputkan ke database. Setelah diinputkan, dibalikin lagi sukses nih inputnya. Nah, pesan suksesnya itu dibalikin ke create data. Create data ngasih tahu ke send data post. Ini sudah sukses inputannya. Kemudian dimunculkan alert. Inputan sudah sukses diinputkan gitu misalkan. Berita sudah selesai diinputkan. Kemudian diklik convert URL-nya. Nah, ini bukan kita yang klik tapi istilahnya sistem yang ngeklik gitu ya. Jadi kalau di sini di homepage gitu ya, kita klik dulu, klik menu homepage-nya, tapi bisa kita akses langsung lewat JavaScript. Jadi ini dipotong prosesnya. Jadi kita langsung manggil convert URL-nya. Ya. Kalau home itu kan dia convert URL-nya pakai home. Makanya di sini convert URL home. Ya, jadi sama aja kayak kita langsung akses homepage-nya. Jadi setelah diinputkan, homepage-nya diakses. Nah, sekarang tampilan homepage-nya itu udah berubah. Sudah ada berita terbaru yang kita inputkan. Jadi kira-kira seperti itu proses post-nya. Silakan. Jika ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan aja ya.
Nggak ada? Oke, lanjut. Nah ini yang akan kita kerjakan nanti setelah UTS ya kemungkinan. Kita akan projectnya akan membuat inventory ya, fungsi sistem inventory. Ya. Kinerjanya sama kayak tadi ya, ada get, ada postnya gitu. Cuma bedanya di sini kita nggak pakai HTML. Kalau tadi kan kita pakai HTML nih. Di sini nggak, langsung pakai PHP ya. Jadi front end maupun back endnya semuanya PHP. Nanti kita akan buat back end inventory. Nah ini bisa kalian lihat-lihat dulu. Kalau ada yang bingung kan tanyain aja. Harapan saya kalian udah bisa ngerti gitu ya dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ya. Dan sekali lagi walaupun tadi penjelasannya itu lama gitu ya, kayak prosesnya lama banget gitu ya, itu cepat. Yang namanya komputer prosesnya cepat. Sepersekian detik itu udah selesai. Gitu. Apalagi kalau komputernya prosesornya bagus. Oke. Jadi klik menu, nanti ada menunya sama kayak tadi ya, load menu, terus ngambil view-nya, apa reload. Nah ini kita masih di front end ya. Jadi nanti pindah-pindahnya itu masih di front end. Ya, tapi tetap pakai Ajax nanti. Nah ini back endnya sendiri, API-nya sendiri nanti untuk dapetin list barang dan lain-lain. Nah kalau di sini nanti kita nggak perlu pakai database. Ya. Jadi di sini lebih ke Ajax-nya itu untuk navigasi. Kalau di sini Ajax-nya itu untuk menghubungkan data atau ngambil data dengan database atau dari database. Gitu aja. Bedanya ya. Jadi sekali lagi di sini untuk navigasinya. Nah, ini untuk data dari database-nya. Jadi load menu ini nanti untuk navigasi, load content itu data dari database. Jadi dipisah gitu ya. Nanti akan kelihatan nanti setelah UTS. Ini akan kita kerjakan. Oke, kalau mau ditanyakan saya lanjut ke tugas final project ya. Jadi final projectnya ini datanya dikumpulkan minggu depan ya. Berarti maksimal hari ini hari Rabu, hari Selasa H-1 teori ya. Jadi buatlah kelompok maksimal 4 orang. Tentukan judul website yang akan dibuat. Nah, website yang dibuat ini harus bisa menyelesaikan masalah atau menjadi solusi pada permasalahan tertentu. Boleh masalah nyata yang ada di sekitar kalian atau di mana gitu ya. Nyata gitu pokoknya. Atau fiktif. Ya, kayak ini bayangin aja gitu, contoh kasus misalkan seperti itu, bayangin aja. Yang penting masuk akal, masuk di nalar gitu ya. Bukan misalkan website untuk mendeteksi penampakan gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Website untuk menangkal alien, ya nggak bisa. Ya, itu nggak masuk akal ya. Jadi masalahnya yang masuk akal, yang masuk akal. Kemudian diceritakan masalah apa yang diangkat. Jadi kelompok berapa orang yang ngerjain siapa aja ini, tentukan judulnya, ya nama website apa yang kalian buat. Kemudian masalah apa yang mau dipecahkan oleh website tersebut, ceritakan. Nah setelah menceritakan masalah, ceritakan juga daftar fiturnya apa aja. Lebih detail, lebih bagus. Ya. Kemudian ditentukan fitur-fitur mana aja yang menggunakan atau mengimplementasikan teknik Ajax. Ya. Jadi minimal harus punya 2 fitur yang memanfaatkan Ajax. Contohnya nih, inventory online itu kan banyak, ada input data produknya, input data keluar masuk barang dan lain-lain itu ya.
Yang Ajaxnya itu hanya untuk fitur generate laporan keluar masuk barang dan juga untuk pencarian data barang. Cuma dua itu aja menggunakan Ajax. Ya boleh, silakan, monggo gitu ya. Jadi syaratnya minimal mempunyai dua fitur yang memanfaatkan Ajax. Lebih banyak lebih baik, gitu ya. Tapi kalau nggak nyampe dua, biasanya saya kasihnya nilainya D. D kecil banget. Kalau emang nggak niat, saya kasih E. Ya. Karena emang standarnya itu belum lulus ya. Jadi goal kita di sini adalah Ajax-nya. Ya. Jadi semuanya itu dikumpulkan, anggota kelompok, judul websitenya, masalah yang diangkat, dan daftar fiturnya itu dikumpulkan minggu depan. Sekali lagi H-1 sebelum teori. Jadi minggu depan saya akan lihat nih hasil rencana final project kalian apa aja. Saya review kira-kira apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa diganti, seperti itu. Jadi kelas teorinya saya review tugas kalian masing-masing. Gitu ya. Cukup jelas harusnya. Nanti UTS-nya juga ya masih nyambung sama final project. Nanti minggu depan lah saya umumin untuk UTS-nya ya. Tapi masih nyambung sama final project-nya. Untuk final project ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada berarti materi kita sampai sini dulu. Ya. Oke, sebelum menutup perkuliahan di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dipersilakan. Amin. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya bisa dimahami, nanti bisa dipraktekkan gitu ya di praktikumnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.